Ini saya sudah create satu kelas gitu ya, namanya mata kuliah rekayasa perangkat lunak gitu. Nah, di sini sudah saya mengundang beberapa siswa gitu ya. Beberapa siswa ada 2, ada 3, ada 4 siswa. Kemudian di sini saya mengundang Ibu Nia sebagai guru ya. Biasanya kita peruntukannya adalah ketika kita ditunjuk menjadi tim teaching gitu kan. Saya menyelesaikan perkuliahannya dari pertemuan 1 hingga UTS, dan dilanjutkan dengan Ibu Nia sampai UAS. Nah, itu sangat cocok sekali menggunakan kolaboratif yang seperti ini untuk guru gitu ya. Nah, di sini, di forum ini ya, di bagian forum, hal apa saja sih yang bisa kita explore dari Google Class ini? Sebenarnya Google Class ini udah paket komplit ya, pengganti e-learning dan sangat representatif untuk perangkat lunaknya atau user interface-nya. Nah, di sini kita pertama kali menemukan box ya untuk mengisikan pengumuman. At least artinya kita menuliskan pengumuman kaitannya sama mata kuliah kita, misalnya untuk besok, apakah kuliah yang berjalan untuk besok itu agendanya apa saja, kemudian materinya akan yang dipelajari itu berupa apa, lalu medianya seperti apa, media yang digunakan untuk berkomunikasinya bisa pakai Google Meet gitu ya, atau Zoom gitu kan. Nah, bisa kita share di sini seperti itu. Misalkan saya memilih gitu untuk, oh ya besok ada kuliah rekayasa perangkat lunak nih, saya pilih ada 2 kelas gitu ya, saya pilih ada rekayasa perangkat lunak, ada kelas yang baru saya create tadi. Nah, di rekayasa perangkat lunak, saya mengisikan misalnya pengumuman di kelas RPL gitu ya. Mahasiswanya, untuk siswanya juga kita bisa pilih ya, tapi ini kita pilih semua karena dalam satu kelas mata kuliahnya. Kemudian kita bisa menambahkan gitu kan, ada pilihannya, ada Google Drive, ada link, ada file, kemudian ada YouTube. Nah, jika kita membutuhkan gitu, memerlukan hal-hal yang kaitannya untuk informasi berada di Google Drive maupun link bisa kita cantumkan gitu ya. Kemudian di bagian sini ada pilihan, ada batal, ada posting ya. Pada posting ini kita langsung mempostingkan hari itu juga gitu. Karena kuliahnya besok, maka saya akan melakukan penjadwalan ya. Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini, biasanya kita sebagai pengajar gitu ya, itu kan ada kesibukan lain juga yang mana ngurus rumah tangga juga gitu ya, terus WFH juga. Nah, kalau biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu itu biasanya kan siang-siang ngurusin paling malam waktu untuk bisa memang explore diri gitu kan. Nah, enaknya kita langsung membuat jadwal aja pengumuman terkait kuliah maupun pengumuman yang akan kita share ke mahasiswa. Nah, di sini ada pilihannya, ada tanggalnya, kemudian jamnya, juga bisa kita atur, misalnya jam 10 pagi gitu kan, langsung kita jadwalkan. Oke, nah maka di sini ya di bagian interface-nya kita itu ada pilihan, ada 2 pengumuman yang dipending gitu loh, yang terjadwal untuk hari esok kayak gitu ya. Itu dari sisi untuk pengumumannya. Kemudian bagaimana sih kalau kita mau mengisikan gitu untuk materi serta daftar hadir pada hari itu gitu kan. Caranya di sini ya, pertama kita untuk materi dulu nih. Materi yang kita sampaikan itu bisa kita pilih di sini ada 4 menu gitu ya. Menu yang kedua itu ada tugas kelas ya. Kemudian di sini ada button buat, kita klik. Pada button buat ini kita bisa memilih materi gitu ya. Nah, di materi ini kita bisa mencantumkan judulnya. Judul pematerinya apa? Misalnya pengenalan software. Nah, deskripsi ini sebenarnya kita bisa mengambil dari RPS atau silabus yang kita buat sebelumnya di awal semester gitu. Kita bisa masukin misalnya pengenalan software adalah bla 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 gitu ya. Nah, di sini ada 2 button juga, ada tambahkan sama Google Drive atau link atau file maupun YouTube juga, atau kita akan membuat langsung gitu loh di dalam dokumen
slide, mau spreadsheet, ataupun gambar serta formulir. Jika memang mau membuat Google Dokumen, bisa langsung terkoneksi gitu ya. Kita langsung menuliskan di sini, misalnya apa gitu, software adalah bla 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 gitu ya. Nah, nanti ini bisa kita langsung kita simpan gitu ya. Kemudian kita langsung bisa men-share dari bagian yang ada, yang dari dokumen yang udah di-create tadi. Kemudian kalau kita mau melakukan pakai Google Drive, misalnya filenya ada di Google Drive, itu juga bisa gitu ya. Kita pilih bagiannya di drive saya, misalnya ada apa saja, lalu kita pilih salah satunya. Ataupun kita menggunakan link, misalnya kita mau pakai, aduh kayaknya kita butuh media pembelajaran lainnya nih, bisa saja pakai Quizzes ataupun Educandy gitu loh. Linknya juga ada platform-platform yang bisa digunakan untuk media pembelajaran yang interaktif. Ya. Ini bisa kita masukkan linknya, gitu. Kemudian biasanya sih kebanyakan menginput file gitu ya, yang diambil yang udah kita create sebelumnya. Gitu, seandainya. Oke, kita share, kita upload materinya. Oke, udah terupload semua gitu ya. Kemudian di sebelah sini, di sebelah kanan kita itu terdapat pilihan. Ini udah benar di kelasnya yang bersangkut rekayasa perangkat lunak. Siswa juga bisa kita pilih. Lalu topiknya kita mau buat topik sendiri gitu ya. Misalnya pengenalan software dan software engineering gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung posting. Di sini juga ada pilihan 3, ada banyak pilihan, ada jadwalkan, simpan draft, atau hapus draft. Biasanya kita, karena mau diposting, oke, materi akan muncul gitu ya. Nah, bagaimana dengan tampilan dari siswanya gitu ya. Di siswa juga udah muncul. Bentar, siswa 1. Ini siswa 1 ya, tugas kelas. Oke, ini langsung terposting di tanggal 1/19. Berarti dia udah bisa membuka materi yang kita berikan, gitu ya. Di sini juga bisa menambahkan komentar, yang dimana komentar ini juga sebenarnya bisa kita lihat juga gitu, dan paling enak kalau Google Classroom itu di-download di Play Store kayak gitu kan. Jadi tanpa harus kita di depan laptop, melainkan kita di dalam handphone pun udah bisa berkomunikasi gitu dua arah dengan mahasiswa kita atau siswa kita. Nah, setelah itu ya, setelah pemberian materi, kemudian kita akan melakukan pembuatan tugas atau presensi gitu ya, presensi untuk kehadiran. Caranya gimana? Pertama kita pilih buat, kemudian pilih bagian pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaan ini lebih ke arah daftar hadir pada hari tersebut, seperti itu. Contohnya, misalnya daftar hadir tanggal 11 Mei 2020. Nah, di sini supaya kita bisa mengetahui siswanya yang hadir siapa saja, bisa kita pilih. Ini pilihan ganda, ya. Kemudian di sini kita bisa berikan komentar atau petunjuk, itu silahkan. Klik hadir sebagai untuk memulai berkuliah. Nah, baik, di sini kita bisa mengganti dengan hadir gitu ya. Jadi mahasiswa atau siswa kita wajib gitu ketika mengklik bagian tugas yang kita berikan, wajib mengklik hadir gitu ya. Kemudian di sini untuk poinnya itu tidak dinilai. Lalu kita berikan batas waktunya. Misalkan tanggal 12 Mei
pukul 8 pagi gitu ya. Oke, topiknya apa? Kita buat topik baru. Daftar hadir. Perkuliahan RPL. Oke, setelah oke semua udah dipilih gitu ya. Lalu kita klik tanyakan. Dan lagi-lagi kalau di sini juga sama, semua bagian atau fitur yang diberikan oleh Google Classroom itu bisa juga untuk dijadwalkan ya. Oke, kita tanyakan. Oke. Nah, berikut ini tampilan dari teacher-nya atau gurunya. Kemudian kalau tampilan dari mahasiswanya sendiri itu seperti apa? Coba kita. Oke, udah masuk ya di siswa, bagian di siswa. Kebetulan siswanya ada 2. Oke, satunya. Oke, di sini juga harusnya udah masuk. Oke, di sini sudah muncul ya daftar hadir 11 Mei 2020. Oke, di daftar hadir di bagian ini ya kita akan masuk ke untuk menginputkan tugas gitu ya di bagian ini juga. Berarti kita masukkan tugas. Oke, tugasnya misalnya teaching software. Kemudian di sini bisa kita tuliskan misalnya petunjuknya silahkan isi bagian di bawah ini dengan bla 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 gitu ya. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan ada komponennya juga, nilainya mau berapa, poinnya untuk yang kita inputkan, biasanya ini berupa inputan gitu ya, mau nilai maksimum 100, misalnya nilai minimumnya berapa, gitu. Ataupun sesuai dengan rubriknya juga bisa gitu ya. Nah, kemudian tenggat ini itu kita bisa masukkan tanggal waktu tugasnya. Oke. Kemudian ini masukkan ke dalam topik yang sama yaitu daftar hadir perkuliahan RPL ya. Bagian bawah sini ada rubrik. Rubrik ini ya kalau kita di awal kita semester itu membuat apa? RPS, kita kan memunculkan kriteria-kriteria CPL, CPMK-nya. Nah, itu sebenarnya bisa kita inputkan di sini. Nah, di sini nanti kita lihat kriterianya sesuai nggak dengan pertemuan saat itu, lalu diukur gitu kan berapa bobotnya untuk mengukur tingkat nilai dari taksonomi belumnya kayak gitu ya. Atau juga kita udah punya, kita bisa masukkan langsung gitu, bisa mengambil dari yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, lalu kita tugaskan. Oke. Nah, ini pada tampilan teacher kita udah punya 2 agenda gitu ya, mengoreksi bagian teaching serta daftar hadirnya. Nah, kemudian kita tinggal nunggu nih dari siswanya untuk mengisi. Oke. Nah, ini dari sisi siswanya, lalu kita pilih daftar hadir. Kita buka dulu, silakan klik hadir untuk memulai perkuliahan. Kita klik hadir, lalu kita serahkan. Oke, ini dari sisi siswa ya. Lalu ada tugas yang diberikan, maka kita berikan tugas, maka kita akan sebagai siswa menjawab tugas tersebut dengan cara mengklik tambah, lalu pilih file. Ini seolah-olah tugasnya udah dikerjain di file PDF atau file Word ya. Kemudian kita pilih salah satunya. Oke, kemudian udah bisa, lalu kita klik upload. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, baik. Di sini udah langsung ada informasi ya, bahwasanya kita harus menyerahkan dari sisi siswa
biasanya pengalaman saya itu siswa saya suka bilang, Bu, ini kenapa saya belum dinilai gitu kan, karena lupa mengklik serahkan gitu. Kita klik serahkan. Jadi kebanyakan siswa udah ngupload, ya udah ditinggal gitu kan. Padahal ada ada menu lain yang harus diklik. Oke, dari sisi sisi lainnya, yaitu tugas lainnya. Ini juga siswa satunya juga sama, klik hadir gitu ya. Kita serahkan juga. Oke, kemudian dia juga menjawab tugas yang diberikan. Oke, kita upload file. Oke, lalu kita pilih upload ya. Ini ada bagiannya, upload. Baik. Dan diingatkan kembali ke siswanya bahwasanya jangan lupa mengklik serahkan gitu. Oke. Baik. Oke, udah. Kita lihat tampilan dari teacher-nya. Ya. Kita cek. Biasanya di sini akan muncul ya apa yang harus kita koreksi kayak gitu. Kita cek. Oke. Ada 3 yang diserahkan gitu. Kita cek juga ada pertanyaan. Oke. Oke. Di sini kita walaupun ini tadi kan sebagai daftar hadir ya, kita tetap harus melihat gitu siapa saja yang hadir. Kalau ini mah gampang ya, tinggal dicek saja karena dia pasti udah mengklik hadir tadi. Lalu kita checklist semua, lalu kita kembalikan ke siswanya atau mahasiswanya. Oke. Baik, ini kondisinya udah dikembalikan ya. Kemudian kita kembali ke pertanyaannya. Kita balik ke rekayasa perangkat lunak lagi, kita lari ke tugas kelas. Lalu kita cek pitching software teknonya. Lihat tugas gitu ya. Oke, nah dari yang ditugaskan ternyata yang sudah menyerahkan 2 orang dan 1 belum gitu ya. Dan di sini kita kasih nilai, misalnya nilainya 95. Ini siswa yang kedua nilainya 90 misalnya. Lalu kita akan melakukan kembalikan. Oke. Ini bisa juga diisi dengan komentar pribadi. Biasanya kita memberi masukan kepada mahasiswa atau siswa kita gitu ya. Misalnya kesalahannya pada bagian mana, kemudian perbaikannya seperti apa, itu bisa diklik atau diisi di sini. Kita klik kembalikan. Oke, setelah dikembalikan, kita masuk lagi ke nilai. Kita cek nilai. Oke. Nah, di nilai ini ya, ini kebetulan sebelumnya saya udah mempraktekkan ya, ada beberapa tugas yang sebelumnya. Nah, untuk yang sebelumnya yang seperti Nara Tanjung, ini ada siswa saya gitu ya, itu tidak hadir, otomatis nilai tugasnya tidak ada. Dan bagi yang siswa yang hadir, otomatis langsung terchecklist seperti ini. Seperti itu. Ini untuk presensi atau daftar hadir pada Google Classroom ya. Jadi nanti ibu-ibu bapak-bapak bisa lebih gampang gitu. Dan lebih mudahnya lagi untuk Google Classroom itu kita bisa membuat tugas atau ujian gitu ya, langsung otomatis kita siswa sendiri langsung bisa mendapatkan nilainya seperti itu. Nah, nanti untuk hal-hal yang lebih jelas bagaimana cara mengkonvert nilai kita dari nilai Google Classroom menuju ke Excel atau ke spreadsheet itu nanti dijelaskan sama rekan saya seperti itu. Baik, saya kembalikan kepada moderator Bapak Agi. Penjelasannya sudah cukup untuk saya. Bapak Agi. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Gita Ya, atas baik. waktunya. Oke, untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu, jika dirasa memiliki pertanyaan, monggo kami silakan untuk menulis di kolom chat box pertanyaannya.
tulis saja, enggak apa-apa, sudah Bapak Ibu nanti ada waktu tersendiri untuk menjawab pertanyaannya. Jadi nanti ada materi kedua, setelah materi kedua selesai, maka nanti ada sesi penjawaban pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, untuk sesi kedua, kita akan masuk kepada pembicara kedua, yaitu dari Ibu Nia Anissa Firani Tanjung. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Agi. Di sesi 2 ini, saya akan melanjutkan mengenai pemanfaatan Google Classroom untuk perkuliahan online. Di mana tadi Ibu Gita sudah menjelaskan bagaimana cara mengatur, bagaimana cara untuk melakukan. Di sini saya ingin bahas bagaimana yang begitu berapa pun pilihan Anda. Sedang deras, jadi suaranya mungkin mungkin saya akan coba menggunakan. Suaranya sudah jelas sekarang? Jelas sekali Ibu, nggak apa-apa, bagus sekali, sudah jelas sekarang. Oke, oke ya. Di sini saya menggunakan headset. Maaf karena sedang hujan deras di sini. Nah, untuk materi, materinya bisa di-download langsung di Kampiun. Jadi materi 1 dan materi 2 sudah terdapat di sana. Ini adalah materinya yang akan saya coba untuk menampilkan. Apakah sudah kelihatan layarnya? Baik ya, ini adalah materi yang saya bagikan di Kampiun, jadi bisa di-download langsung. Nah, di sini hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tugas dan membuat tugas kuis. Ya, biasanya tugas kuis ini adalah tugas yang berupa pilihan ganda. Lalu kita akan bagaimana sih menilai nilai untuk tugas yang file dan berupa pilihan berganda. Oke, jadi kita akan langsung masuk ya ke Google Classroom-nya. Oke, ini adalah tampilan Google Classroom. Nah, di sini saya ada beberapa kelas. Nah, untuk hari ini kita akan membuat di kelasnya kayak seperangkat lunak, ya. Nah, saya akan membuat tugas berupa file seperti itu. Nah, tugas berupa file, jadi di sini kita awalnya bisa memilih dari 4 menu ini, yaitu tugas kelas. Kita pilih tugas kelas. Di sini tadi sudah ada dibuat Ibu Gita daftar hadir, pengenalan software. Lalu kita pilih tugas. Buat, lalu kita pilih tugas. Nah, di sini untuk tugas kita bisa menuliskan judul yang akan kita buat. Misalnya adalah pengenalan perangkat lunak. Lalu petunjuknya, kita bisa membuat petunjuknya berupa opsi-opsi yang harus dikerjakan oleh siswa, yaitu contohnya bacalah dan jawab pertanyaan
di bawah ini. Lalu mungkin kita bisa menambahkan petunjuk lain. Tugas dapat dikirim dalam bentuk Word atau PDF. Lalu kita bisa ingatkan siswanya, perhatikan jadwal akhir pengumpulan tugas. Nah, lalu kita bisa tulis selamat mengerjakan. Nah, di sini saya ingin menampilkan tugas berupa Microsoft Word gitu. Jadi saya sudah membuat tugas sebelumnya, kita tinggal tambahkan. Jadi tambahkan, kita bisa ambil dari Google Drive-nya kita, atau misalnya itu tugasnya berupa link. Jadi kita bisa tampilkan link juga, atau misalnya tugasnya itu berupa file, itu bisa. Dan YouTube, kalau misalnya kita ingin mengatakan kepada mahasiswa tonton akun ini gitu, lalu kalian review, itu bisa tampilkan YouTube-nya seperti itu. Maaf. Nah, untuk kali ini saya akan mengupload sebuah file karena tugasnya itu berupa file. Nah, caranya ada dua, yaitu kita bisa menarik tugasnya ke sini. Ini adalah tarik file ke sini. Kita bisa ambil filenya. Misalnya ini adalah latihan 1. Saya ambil, saya klik kiri, lalu saya tarik ke bagian Chrome saya, lalu saya bisa taruh di sini. Nah, dengan otomatis tugas akan masuk. Seperti itu. Atau saya bisa attach tugasnya seperti itu. Lalu kita tinggal upload tugasnya. Nah, ini adalah tugas yang sudah kita upload untuk siswa. Nah, di sini kita bisa melihat, membuat pengaturan, yaitu siapa aja yang bisa melihat tugas kita. Itu adalah kita bisa, siswa itu bisa melihat atau bisa mengedit tugasnya atau buat salinan untuk setiap siswa. Jadi kita pilih aja siswa dapat melihat file, jadi untuk membaca soalnya. Nah, untuk di sini sendiri, di sebelah kanan, nah ini ada beberapa pengaturan. Nah, tadi kan saya punya beberapa kelas. Jadi untuk siapa, saya bisa pilih untuk kelas mana aja yang mau saya bagikan, atau kita bisa memilih siswa-siswa mana aja yang mau kita bagikan. Tapi biasanya dalam satu kelas, itu pasti semua siswanya sama seperti itu. Lalu poin nilai, nah ini adalah tergantung kita memberikan maksimal poin nilai berapa. Bisa 100, bisa grade-nya 1 sampai 4, seperti itu, atau 1 sampai 10, ini tergantung dari gurunya sendiri atau dosennya sendiri. Nah, untuk tenggat waktu, di sini kita bisa lihat, kita bisa beri batasan waktu pengumpulan tugas kepada mahasiswa. Misalnya saya buat tenggat waktunya adalah tanggal 19 Mei 2020. Waktu pengirimannya saya buat mungkin pukul 12 siang. Nah, tapi saya buat adalah 12 lebih 1 menit. Kenapa? Agar biasanya itu mahasiswa atau siswa mepet-mepet untuk ngumpulin tugasnya. Jadi saya berikan jeda waktu 1 menit. Jadi di pukul 12 nanti mereka terakhir untuk mengumpulkan tugas. Lalu untuk topik sendiri itu kita bisa buat atau kita bisa masukkan soal yang pengenalan perangkat lunak ini ke topik yang sudah ada. Misalnya saya bisa masukkan ke software atau pengenalan software, atau tidak ada topik juga bisa. Jadi ini tergantung dari bagaimana Bapak Ibu untuk mengatur file-file yang ada di Google Classroom-nya sendiri. Nah, lalu ada rubrik. Rubrik ini adalah fitur baru dari Google Classroom, di mana rubrik ini itu adalah acuan-acuan yang bisa dibaca oleh siswa mengenai penilaiannya kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi kita melihat judul kriterianya. Sini adalah kriteria penilaian misalnya. Kriteria penilaian. Lalu misalnya saya buat poin
25 itu levelnya berarti nilainya rendah. Seperti itu. Dideskripsikan misalnya mahasiswa gitu, atau siswa tidak relevan dalam mengerjakan tugas. Nah, lalu kita bisa tambah lagi misalnya grade 50 itu adalah cukup baik misalnya. Nah, lalu dituliskan deskripsinya apa, lalu kita tambahkan lagi 75 mungkin itu levelnya baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi tergantung bisa levelnya 1, 2, 3, 4 itu terserah dari Bapak Ibu seperti itu. Itu kalau ingin menambahkan rubrik. Lalu ketika semua pengaturannya sudah selesai, gitu, kita bisa tugaskan. Nah, tugasnya bisa kita jadwalkan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Gita. Di mana misalnya kelas ini itu akan dibuka besok. Berarti kita akan menjadwalkannya itu besok tanggal 12 Mei. Pukul berapa? Yaitu pukul kelasnya akan dimulai. Jadi jadwal ini atau tugas ini itu akan muncul ketika jam dari yang sudah kita jadwalkan itu ada gitu. Nah, untuk ini kita tidak usah membuat jadwal seperti itu. Kita langsung tugaskan saja. Oke, jadi kita sudah membuat tugasnya. Nah, dari kan di sini ada beberapa topik, ada topik software, daftar hadir, pengenalan software. Nah, pada saat saya membuat tugas, saya tidak memasukkan tugasnya ini ke dalam topik yang ada. Jadi, tugasnya ada di luar seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari guru. Bagaimana tampilan dari siswa? Di sini saya ada akun siswa. Ini ada bisa yaitu rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini ada masuk pemberitahuan. Ini Anissa Ferendi Tanjung memposting tugas baru yaitu tugas pengenalan perangkat lunak. Nah, lalu siswanya bisa melihat tugas. Lalu nah ini bisa melihat tugasnya seperti itu dan mengerjakan tugasnya. Nah, ini adalah lihat tugas. Ini adalah akun siswa. Nah, lalu bacalah dan jawab, siswa membaca tugasnya, lalu ini siswa melihat tugasnya tadi apa, seperti itu. Ini siswanya melihat, siswanya membaca soalnya, lalu menjawab. Nah, siswanya adalah ini membuat tugas tambah atau buat. Nah, umpamanya si siswa tersebut sudah menjawab atau sudah membuat tugas, lalu dia mengirimkan file tugasnya. Nah, upload atau bisa ditarik. Saya lebih suka ditarik seperti ini ya. Ini jawaban latihan 1 misalnya. Nah, ditarik. Nah, lalu di-upload. Nah, jika siswa tersebut ingin mengedit jadi atau mengulangi, dia bisa menghapus atau menghapus tugasnya tadi. Kira-kira mungkin jawaban saya salah, dia hapus lagi atau dia bisa tambahkan tambahan dari tugasnya. Lalu jika siswa tersebut ingin berikan komentar, bisa komentar atau bisa langsung diserahkan. Nah, lalu diserahkan berarti siswa tersebut sudah mengumpulkan tugasnya. Itu. Oke, ini adalah tampilan siswa. Bagaimana tampilan dari gurunya? Ini adalah tampilan guru. Kita lihat tadi di tugas kelas yang sudah kita lihat. Ini tugas pengenalan perangkat lunak. Nah, di sini tertulis dari kelas ini ada 3 siswa. Yang 1 sudah menyerahkan yang tadi dan yang 2 belum menyerahkan seperti itu.
Jadi ini adalah cara untuk membuat soal esai atau PDF atau isian seperti itu. Nah, untuk yang kedua, itu bagaimana membuat soal pilihan berganda. Biasanya ini dibuat untuk pada saat kuis. Seperti itu. Nah, kita lihat, kita bisa buat di tugas kelas. Nah, kita buat di tugas kelas. Lalu buat tugas kuis. Kita bisa pilih tugas kuis. Nah, judulnya misalnya adalah kuis online 1. Nah, petunjuknya kita bisa tulis juga, bacalah dan jawab dengan teliti. Nah, itu kita bisa tulis bla 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 yang lain. Nah, lalu di sini ada pilihan tambahkan. Jika mungkin kita punya soal gitu, file, di sini juga bisa buat. Tapi untuk kuis ini itu ada menu tambahan yaitu blank quiz. Blank quiz ini apa? Blank quiz ini berupa Google Form yang bisa kita manfaatkan untuk membuat soal pilihan berganda. Seperti itu. Jadi kita coba blank quiznya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita tulis blank quiz ini, judulnya kita ganti kuis online 1. Misalnya. Lalu kita ganti ya. Kuis online 1. Nah, biasanya ini kita buat di awal itu adalah identitas dari murid tersebut. Kita misalnya tulis nama. Nah, untuk nama, di sini ada bentuk pilihan dari soal, yaitu ada jawaban singkat, paragraf, pilihan berganda, kotak centang, dan lain-lain. Nah, untuk nama berarti kita pilih yang jawaban singkat. Nah, untuk jawaban singkat, lalu di sini kita tulis wajib diisi. Jadi agar soal ini atau tampilan ini akan diisi oleh siswa. Seperti itu. Oke. Setelah itu kita pengen tambahin lagi. Misalnya nama kelas atau kelas. Jadi kita buat kuis ini untuk beberapa kelas. Nah, saya pilih di sini ada kotak centang atau drop down. Saya pilih yang drop down misalnya. Opsinya 1 misalnya 2019 A. Yang kedua adalah 2019 B. 2019 C. Seperti itu. Nah, saya tadi pilih drop down. Lalu ingat lagi ini wajib diisi. Jadi setiap membuat soal tetap ditulis wajib diisinya, seperti itu. Nah, ini kan tadi tentang identitas. Lalu kita masuk ke bagian yang lain, bagian soalnya. Untuk bagian soalnya kita yang ini. Untuk menambahkan bagian, menu yang tambahkan bagian. Jadi nanti bagiannya berbeda. Yang satu untuk identitas, yang satu lagi untuk kuisnya. Nah, ini tadi kuis online 1. Nah, untuk menambahkan soalnya, kita bisa klik tanda tambah ini. Tambah, lalu kita masukkan pertanyaannya. Nah, di sini saya ingin membuat soal pilihan berganda. Di mana saya sudah membuat soal sebelumnya di Microsoft Word. Ini, jadi saya tinggal copy aja. Ini tinggal saya copy aja soalnya. Ya, tinggal saya copy, lalu masukin ke sini. Nah, untuk jawabannya juga saya tinggal copy. Seperti itu. Ini ya. Saya copy lalu masukin ke sini. Oke, ininya bisa dihapus yang. Nah, sebenarnya ABCD-nya itu tampil juga tidak apa-apa seperti itu. Tapi di sini saya hapus. Kenapa? Karena saya ingin nanti jawabannya ini tiap anak itu acak. Jadi setiap anak dengan soal yang sama jawabannya acak. ABCD-nya itu tidak urut. Jadi ABCD-nya saya hapus supaya nanti saya buat acak itu ABCD juga nggak ngacak seperti itu. Nah, untuk jawabannya di sini untuk jawabannya saya bisa buat kuncinya. Ini kunci jawaban.
kuncinya adalah yang ini, misalnya yang benar. Nah, lalu untuk nilai dari soal ini saya buat 50 misalnya. Lalu selesai. Tetap ini wajib diisinya, kita centang. Lalu ini titik 3-nya kita klik. Jika kita ingin jawabannya ini ngacak untuk setiap siswa, kita klik acak urutan opsi. Nah, jadi nanti setiap siswa itu akan mendapatkan urutan opsi yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini satu soal. Lalu coba soal yang kedua. Nah, soal yang kedua tinggal kita copy lagi seperti ini. Misalnya ini CPU di bawah. Ctrl C. Tinggal kita copy. Ctrl V. Nah, untuk angka, misalnya ini ada angka 1 perangkat, 2 CPU, itu saya sarankan tidak usah ada. Kenapa? Karena untuk soalnya sendiri itu nanti kita bisa acak juga, seperti itu. Jadi setiap siswa itu mendapatkan urutan soal yang berbeda-beda. Sehingga untuk angka 1 atau angka 2 itu saya hapus. Nah, untuk opsinya juga kita bisa tambahkan dari yang sudah kita buat. Saya copy paste aja. Nah, di sini juga saya hapus ya ABCD-nya. Ini saya hapus. Lalu kunci jawaban kita pilih yang jawaban yang benar yang mana. Lalu kita buat poinnya lagi berapa. Misalnya soal ini saya beri poin 50. Selesai. Jangan lupa yang wajib diisinya juga dicentang dan acak urutan opsi. Nah, jadi nanti ini jawabannya juga acak untuk di siswanya tersebut. Seperti itu. Nah, soalnya nggak hanya pilihan ganda, soalnya itu ada banyak. Bisa kotak centang itu misalnya ya atau tidak, seperti atau drop down. Jadi ada banyak macam, tergantung Bapak Ibu ingin mengeksplor soalnya seperti apa. Tuh. Nah, setelah itu, soalnya sudah jadi, saya buat 2 saja ya. Nah, lalu di sini itu ada pengaturannya di atas. Di sini ada tanda mata, ini kita ingin lihat gimana sih tampilan dari kuisnya kita gini. Nah, kalau kita klik tanda mata tadi nanti tampilannya seperti ini. Akan muncul di siswa. Nanti kalau diisi terus berikutnya akan muncul soalnya. Nah, kalau yang ini setelan, kita bisa setel. Nah, setelah itu ada 3 bagian, ada umum, presentasi, dan kuis. Nah, di umum kita klik yang ini nih, batasin ke 1 tanggapan. Fungsinya buat apa? Supaya satu mahasiswa atau satu siswa hanya bisa sekali untuk menjawab soal ini. Jadi dia mungkin dapat nilai jelek, dia ulang lagi itu tidak bisa karena sudah kita batasi. Kita simpan. Maaf, tadi belum selesai. Di umum, lalu di presentasi. Nah, kita bisa acak urutan pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan yang udah kita buat tadi bisa teracak. Lalu di kuis, jadikan ini sebagai kuis sudah. Nah, yang ini kalau saya sih saya centangnya saya hilangkan. Kenapa? Nah, untuk pertanyaan yang terjawab atau jawaban yang benar itu saya hilangkan. Nah, supaya nanti siswa tersebut selesai menjawab pertanyaan, dia tidak tahu mana jawaban yang benar jika kira-kira dia salah. Soalnya itu bisa memungkinkan dia untuk memberitahu temannya yang belum mengerjakan soal tersebut. Oh, jawaban yang benar yang ini gitu. Nah, jadi jawaban benar dan pertanyaan tak terjawab saya hilangkan centangnya. Yang nilai poin saya tambahkan supaya dia bisa lihat poinnya langsung. Dan yang ini segera setiap pengiriman. Jadi ketika siswa tersebut sudah gitu ya, sudah selesai menjawab, lalu itu akan segera setelah pengiriman. Lalu kita simpan. Nah, sudah kita simpan, itu. Ini kita bisa langsung close aja. Kita bisa langsung close, tapi ini saya belum mau close. Saya lihat dulu ketampilan saya. Ini. Nah, ini itu belum mau saya close. Dan di sini ada pilihan kirim. Nah,
pilihan kirim ini itu berfungsi, misalnya yang ini, kita lambang tautan, kita klik. Nah, di sini kan ada URL-nya. Ada URL-nya, terus kita lihat, terlalu panjang bisa kita pendekkan. Nah, jadi kita bisa membagikan URL ini ke grup WhatsApp dari murid kita. Jadi pada saat mereka klik ini, mereka akan membuka yang namanya tugas tadi, seperti itu. Nah, kita bisa salin, kita bisa kirimkan, seperti itu. Nah,